Terima kasih worship team, juga tim media, tim IO, pendoa syafaat, tim ibadah, ketua kelompok sel, semua yang melayani. Berapa banyak dari saudara sadar bahwa ibadah hari ini berjalan dengan luar biasa karena ada orang-orang yang cinta Tuhan dan selalu setia memberi yang terbaik. Kita kasih apresiasi, tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, judulnya adalah enlarge. Enlarge itu artinya memperluas. Enlarge artinya memperbesar. Tahukah saudara bahwa inilah kerinduan Tuhan buat kita anak-anaknya. Tuhan mau memperluas hati kita, iman kita. Tuhan mau memperbesar masa depan kita. Dan Tuhan mau membawa kita from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Siapa mau mengalami enlargement yang daripada Tuhan ini? Siapa mau dibawa maju oleh Tuhan? Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa maju? Ya, ada berbagai macam cara untuk kita itu bisa maju, bisa sukses, bisa menang, bisa naik, bisa berhasil. Paling tidak ada 3. Saya langsung mulai ya. Nomor 1, dengan cara yang natural. Nah, ini sesuatu yang baik dan perlu kita lakukan sebagai bagian tanggung jawab kita. Ya, kalau orang mau maju, kita harus tekun. Kita harus gigih, kita harus kerja keras. Kalau orang mau maju, kita harus mau belajar, meningkatkan hikmat, pengetahuan, pengertian kita. Hal yang sama kita lakukan dengan cara yang berbeda, produktivitasnya akan berbeda. Kalau orang mau maju, kita perlu networking, kita perlu punya membangun hubungan dengan orang-orang yang punya talenta yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Jadi untuk maju ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang kalau kita lakukan, baik kita orang Kristen, mungkin kita bukan orang Kristen, tapi kita ngelakuin yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Dalam Alkitab dikasih contoh-contohnya juga. Salah satunya seorang pengusaha wanita namanya adalah Lydia. Dia pengusaha kain ungu. Dan ternyata bahkan sebelum dia ketemu Yesus, sebelum dia bertobat, dia sudah menjadi pengusaha yang berhasil. Dan Tuhan tidak menentang hal-hal yang demikian. Pokoknya semua orang siapa saja melakukan prinsip yang baik, yang benar, dia bisa berhasil. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan doa saya jemaat yang ada di tempat ini, setiap dari kita adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang bekerja keras, pribadi-pribadi yang gigih di dalam perjuangan kita, sehingga Anda pun juga jadi orang yang berhasil. Amin, ini bagian yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa berhasil pakai cara kegelapan. Pakai cara yang gak benar. Cara yang tidak dikenan oleh Tuhan. Cara yang manipulatif. Pakai cara yang kotor. Alkitab juga mencatat contoh-contoh orang-orang yang di dalam Alkitab yang bisa naik merebut kekuasaan, jadi raja, ngalahin yang lain, pakai cara-cara yang kotor. Menghalalkan semua cara. Biasanya saudaraku yang seperti itu selalu akan ada konsekuensinya. Sampai di tahapan tertentu kalau dia melanggar batasnya Tuhan, nah di situ kena tuh. Dan kadang-kadang konsekuensi itu bisa terjadi di dunia ini, tapi juga bisa terjadi nunggu nanti. Seperti kisah orang kaya yang ada dalam kisah Lazarus, kalau Anda masih ingat, di bumi kelihatannya tetap hebat, tetap sukses, tetap luar biasa. Ternyata sampai di sana ditolak. Nggak bisa masuk surga. Akhirnya mengalami kematian kekal. Jadi cara kegelapan, konsekuensinya seperti apapun, cepat atau lambat dia akan datang. Karena ini cara yang berlawanan dengan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab juga ada satu kisah anaknya Raja Daud, namanya adalah Absalom.
Bukan dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tapi dia paksakan untuk dia jadi raja. Pakai caranya manipulatif sekali. Jadi dia nyembunyiin taringnya, tapi pasang wajah malaikat sama orang lain. Sama para pembesar, sama para pejabat, sama rakyat. Pokoknya dibaik-baikin terus. Perkaranya mereka dibela-belain terus. Tujuannya supaya hati orang Israel, hati rakyat yang tadinya melekatnya sama Daud, sekarang melekatnya sama dia. Dan di momen itu dia menangkan hati rakyat, dia bisa buat persengkokolan yang jahat untuk melawan Daud. Saya tanya sama saudara, berhasil enggak? Berhasil awalnya. Daud sampai harus melarikan diri dari istananya dan kemudian Absalom mengambil alih istananya itu. Dan dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih mengerikan, perzinahan yang sangat mengerikan sekali di depan semua mata bangsa Israel. Ternyata dengan intrik yang kotor pun orang bisa naik, orang bisa sukses. Tapi saya mau ngomong sama saudara, tunggu tanggal mainnya. Begitu Tuhan turut campur, itu berbalik seketika. Tiba-tiba saja Daud yang sudah tersingkir, bangkit kembali. Absalom yang sudah menang, dijatuhkan ke bawah. Keadaan berubah dalam sekejap. Oh, saya berdoa dalam hidup kita hari ini kita pastikan kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita menghindari jalan-jalan yang kotor, jalan-jalan yang jahat itu. Kita menolak kekayaan, kita menolak kelimpahan kalau bukan dari Tuhan. Tidak semua kekayaan baik, tidak semua kesuksesan baik. No. Saya berdoa yang Anda terima adalah yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Amin. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Anda mengikuti petunjuk firman Tuhan, Anda akan melihat anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi jangan mengikuti cara-cara yang salah. Yang ketiga, orang bisa sukses, orang bisa maju. Yang ketiga ini, pakai cara Tuhan. Nah, cara yang pertama dan yang ketiga ini berkaitan erat. Tadi yang cara natural dan yang ketiga cara supernatural. Karena Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saya mau tanya sama saudara, kalau Allah turut bekerja berarti kita manusia bekerja apa tidak? Yes, kita bekerja terus Allah turut bekerja. Jadi sebagai anak Tuhan jangan sampai kita nggak bekerja. Jangan sampai kita nggak lakukan bagian kita. Jangan sampai kita tidak menjadi pekerja yang rajin, gigih, yang belajar. Lakukan bagian saudara. Alkitab ngomong Allah turut bekerja. Doa saya mulai hari ini Anda nggak kerja sendiri. Mulai hari ini Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara. Dalam keluarga saudara. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan. Allah turut bekerja. Kenapa itu penting dalam hidup kita? Karena ada kemajuan tentu. Ada terobosan tertentu, lompatan tertentu, only God can do. Hanya Tuhan bisa lakukan. Dengan semua kepintaran, dengan semua kehebatan kita, strategi kita dan macam-macam yang kita bisa lakukan, kita mungkin baru bisa sejauh ini. Tapi satu saja terobosan Tuhan kasih berlipat kali ganda, tiba-tiba terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita. Miracle that only God can do. Mujizat yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Saya berdoa akan ada orang-orang di tempat ini. Sebelum tahun ini berakhir, Anda akan mengalami terobosan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika Anda sendiri dan orang lain melihat itu, Anda sadar, sekeliling saudara, teman-temanmu juga sadar, itu enggak mungkin karena kekuatanmu sendiri, itu pasti tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Doa saya, keajaiban seperti itu terjadi dalam hidup saudara. Dan ini keajaiban yang dialami oleh Yusuf. Anda renungkan Yusuf, bagaimana mungkin pagi itu ketika dia bangun, statusnya masih budak yang dipenjara. Budak dipenjara lagi. Strategi apa yang bisa dilakukan secara manusia untuk bisa dia naik? Paling hebat, dia bisa keluar penjara, itu aja sudah hebat. Tapi herannya malamnya ketika dia tidur, statusnya berubah. Jadi Perdana Menteri Mesir yang paling berkuasa.
This is the kind of miracle. Ini adalah jenis mujizat, jenis terobosan, jenis kemajuan. Only God can do. Saya percaya ya saudaraku ya, waktu saya ngomong begini, ada beberapa orang di tempat ini yang imannya ikut bangkit dan berani menangkap dan mempercayai firman Tuhan ini. Dan sebelum akhir tahun ini, miracle, mujizat yang hanya Tuhan bisa lakukan terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam keluarga saudara. Pakai cara Tuhan. Dan cara Tuhan seringkali secara manusia gak kelihatan. Yang kelihatan manusianya, Yusufnya yang kelihatan. Tapi tangan Tuhan tuh gak kelihatan. Ya, cuma di sisi yang lain, tangan Tuhan itu sangat berkuasa. Oh, saya berdoa tangan Tuhan yang tidak terlihat itu bermanifestasi, bekerja secara nyata di dalam hidup saudara. Libatkan Tuhan dalam hidup saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara, libatkan Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam setiap aspek hidup saudara. Kalau saya renungkan kehidupan Bapak rohani kita, Pak Obaja, ya saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya ini bukan karena kehebatan manusianya, tapi saya yakin ini Tuhan yang bekerja. Saya yakin ini Tuhan yang melakukan dan mengambil alih segala sesuatunya. Bukan berarti Pak Obaja nggak bekerja ya. Pak Obaja bekerja tapi Allah turut bekerja. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak lulus SMP. Karena Pak Obaja waktu itu drop out kelas 2. Dibully sama teman-temannya karena masalah di rambutnya. Dia begitu minder sekali dan merasa orang yang gak punya masa depan. Begitu rendah diri sampai di DO, drop out dari sekolah. Tapi sekarang malah dipakai oleh Tuhan untuk membangun salah satu sekolah terbaik atau mungkin number one saat ini di kota Solo. Namanya Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih. Dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Bagaimana mungkin Pak Obaja yang gak pernah sekolah Alkitab, tapi sekarang Tuhan pakai untuk membangun STT El Shaddai. Saya percaya itu tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja. Bagaimana mungkin bahkan Tuhan pakai Pak Obaja untuk membangun gereja, membangun pelayanan dan gereja kita semakin hari semakin jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya yakin ini bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, yang bekerja melalui kehidupannya. Tangan Tuhan juga bekerja melalui saudara, tangan Tuhan juga bekerja melalui kehidupan saudara. Jadi mulai hari ini libatkan Tuhan di dalam hidup saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara. Khotbah hari ini bukan ngajar kita untuk malas ya. Tadi saya sudah katakan bagian kita tanggung jawab harus dilakukan. Tapi kita harus sadar lebih dari semuanya itu ada faktor Tuhan yang kita perlukan. Ada Tuhan yang jadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Alkitab ngomong begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Lihat saudaraku, ini bicara tentang peninggian. Siapa yang mau mengalami peninggian? Siapa yang mau mengalami promosi? Siapa yang mau dibawa untuk naik? Semuanya bukan dari timur, bukan dari barat, peninggian datangnya dari itu. Kalau Anda baca di dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup. Ditulis ayat yang sama gini. Karena kenaikan pangkat. Siapa di sini profesional yang kerja di perusahaan, di bank? Siapa di sini pejabat atau polisi? Ya, Anda ada dalam satu instansi. Dan saya yakin Anda pasti mau yang namanya kenaikan pangkat. Nah ini nih, lihat ini saudaraku. Karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari Allah semata-mata. Ia menaikkan yang satu dan menurunkan yang lain. Kiranya tangan yang bisa menaikkan maupun menurunkan itu
hari ini mulai bekerja dalam hidup saudara. Tahun ini tangan itu menaikkan saudara. Tahun ini tangan itu meninggikan saudara, mempromosikan saudara, membawa Anda mengalami kemuliaan yang ajaib. Itu yang dia kerjakan dalam kehidupan Daud. Pada waktu itu Nabi Samuel diutus oleh Tuhan datang ke rumahnya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Tuhan ngomong sama Samuel bahwa salah satu dari anaknya Isai akan dipilih, diangkat dan diurapi jadi raja. Ketika Samuel datang dan Isai mendengar perkataan itu, langsung dikumpulin semua anak-anaknya. Semuanya kumpul kecuali Daud. Jadi Anda harus ngerti, orang tuanya sendiri gak milih Daud. Nganggep gak mungkin lah, gak ada potongannya, gak ada karismanya sama sekali. Gak mungkin, ngapain dipanggil. Semuanya dipanggil kecuali Daud. Bayangin saudaraku, orang tuanya aja mendiskualifikasi dia. Bukan cuma orang tuanya, tapi juga Nabi Samuel. Nabi yang pekanya luar biasa. Tapi yang namanya manusia, tetap manusia. Awalnya pasti ngelihat rupanya dulu, penampilannya dulu, karismanya dulu. Dan kita mencatat ketika Samuel ngelihat kakaknya Daud yang pertama Eliab. Wow, keren banget nih, potongan raja, karisma raja, cocok ini. Tapi Alkitab mencatat seketika Allah ngomong, bukan dia. Aku menolak dia. Lihat saudaraku, Tuhan bisa memilih, Tuhan bisa menolak. Berikutnya kakaknya yang kedua, berikutnya kakaknya yang ketiga. Samuel hampir tertipu terus. Dan Tuhan terus ngomong tidak dan tidak sampai yang ada di ruangan itu semuanya gak dipilih. Samuel bingung. Bukannya Tuhan ngomong salah satu. Kok ini gak ada? Samuel tanya sama Isa, ini semua anakmu. Isa berkata masih ada satu. Baru mengembalakan domba di padang. Seketika Samuel ngomong panggil dia. Kita gak akan memulai perjamuan ini sebelum anak itu datang ke tempat ini. Dan ketika Daud dipanggil, dia datang. Langsung Tuhan ngomong, ini orangnya. Dan saat itulah Daud yang dipilih, Daud yang diangkat, dan Daud yang diurapi sebagai raja. Oh, saya berdoa seperti Daud, seperti Tuhan mengurapi Daud, Tuhan mengurapi saudara. Seperti Tuhan mengangkat Daud, Tuhan juga mengangkat saudara. Seperti Tuhan meninggikan Daud, Tuhan meninggikan saudara. Sebab peninggian datangnya dari Tuhan. Daud gak daftar dirinya jadi raja. Orang tuanya gak milih dia sebagai raja. Kadang-kadang dalam hidup kita merasa nggak dipilih, kita merasa disisihkan. No worry saudaraku, manusia boleh tidak memilih saudara selama Tuhan yang memilih saudara. Selama Tuhan yang mau mengangkat saudara, tangannya lebih kuat dari tangan manusia. Dia akan pastikan Anda akan tetap naik dan tidak turun. Amin. Karena itu, mari kita pastikan peninggian itu yang kita alami sumbernya dari Tuhan. Hari ini kita bicara tentang enlargement. Ngalami kemajuan, ngalami terobosan. Ya, apa bedanya yang dari Tuhan sama yang bukan? Yang sumbernya dari Tuhan, bedanya yang pertama sumbernya adalah inisiatif Tuhan atau ambisi manusia yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Daud bahkan gak daftar jadi raja, tapi Tuhan yang berinisiatif pilih dia jadi raja. Daud gak mimpi, gak punya rencana, tapi Tuhan pilih. Sedangkan Absalom gak dipilih Tuhan, tapi maksa. Ambisi pribadinya, walaupun bertentangan dengan rencana Tuhan, tabrak. Oh, hari ini mari kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Ya, Anda bisa ngalami seperti Daud. Kalau saudara ngarahkan diri saudara sama Tuhan, nanti Anda akan dibawa sama Tuhan untuk ngalami hal-hal yang apa yang Anda tidak pikirkan, apa yang tidak Anda bayangkan, tapi Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Itu cara kerja Tuhan. Tapi cara kerja Tuhan juga bisa saja dia impartasikan, tanamkan keinginan-keinginan tertentu di hati saudara, sehingga Anda menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Oke, Tuhan juga bisa bekerja dengan cara yang seperti itu. Dan itu yang terbaik. Itu yang the best. Kita ingin
yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang terbaik. Doa saya mulai hari ini, keinginan-keinginan yang dibangkitkan di dalam hati saudara adalah keinginan yang datangnya dari Tuhan. Keinginan yang asalnya adalah rencana Tuhan saja. Karena itu kita perlu belajar menyelaraskan hati kita ini dengan keinginannya Tuhan. Nah, saya punya pengalaman sekian tahun yang lalu, sudah lama. Saya tuh kepingin banget punya mobil baru, khususnya Honda Accord. Keren banget kan? Dan pada waktu itu saya datang sama mama saya, karena di keluarga kami semua anak tahu kalau datang urusan mobil bukan sama papa, tapi sama mama. Karena dia yang hobi mobil. Ya, jadi saya datang dan saya sampaikan keinginan saya, ternyata diresponi positif. Saya diajak ke showroom Honda dan melihat, wah mobil baru keren banget, saya senang banget, saya nyoba di dalamnya, saya masuk, keren banget saudaraku, perfect. Ngelihat saya senang gitu, mama saya ngomong, suka, mau diambil enggak? Saya tanya sama saudara, Anda begitu menginginkan sesuatu dan sekarang di depan mata sudah dikasih oke. Kalau Anda jadi saya, apa yang Anda lakukan? Bungkus. Makanya saya ngomong bertobat. Kenapa? Belum berdoa kan? Pokok banyak orang itu gini. Saya kepengen apa? Saya ambil apa? Saya maunya apa? Itu yang saya lakukan. Hidup kita terbiasa pokok mau saya, keinginan saya. Orang banyak nggak bisa ngikuti tuntunan Tuhan. Karena setting hatinya selalu yang saya mau, yang saya pikirkan, yang saya mau, yang saya inginkan. Susah ngikuti tuntunan Tuhan. Saya begitu menginginkan itu, tapi di momen seperti itu saya ngerasa kayak di hati ini ada, dalam spirit saya ini kayak ada sesuatu yang kayak belum kena gitu. Jadi saya ngomong sama mama saya, bukan sok rohani saudaraku, tapi memang beneran. Kita pulang dulu aja deh. Jadi waktu itu kita pulang, saya ambil waktu untuk berdoa. Sebenarnya saudaraku ya, yang susah tuh bukan dengar suara Tuhan. Yang susah itu menyelaraskan keinginan kita sama keinginan Tuhan. Ya karena jujur aja Anda dengar khotbah seperti ini, Anda sadar gak sadar filternya jalan loh. Kalau yang cocok sama pikiran Anda langsung amin. Tapi gak cocok langsung difilter itu. Gak sadar pun filter sendiri itu. Ya kita sama Tuhan juga sama seperti itu. Dan itu tarian bergumul sampai sekian hari. Mama saya tanya sama saya lagi, gimana? Jadi enggak? Dan di momen itu saya jujur ngomong sama saudara. Dengan berat hati saya ngomong, enggak jadi mah. Loh kenapa? Saya enggak ngomong apa-apa, saya ngomong enggak apa-apa, pokok enggak jadi. Selesai saya ngomong itu saya masuk kamar. Saya merasakan hati saya plong. Saya merasakan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan saya ngerasakan dalam spirit itu, kayak ada impresi dalam roh. Tuhan itu senyum. Tuhan ngasih jempol sama saya. Kenapa? Karena saya lupa tadi cerita ya. Dalam doa saya ngerasanya Tuhan itu gak ngelarang. Tapi Tuhan itu kayak ini belum waktunya. Jadi bukan Tuhan gak suka saya dapatkan yang saya mau. Tetapi segala sesuatu ada waktunya dan waktu itu belum waktunya. Kalau waktu saya paksa, saya dapat akordnya. Tapi saya kehilangan perkenanan Tuhan. Makanya saya mau ngomong sama saudara, lebih dari semuanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun, belajar nomor satu kan Tuhan. Tuhan nomor satu, perkenanan Tuhan yang utama. Karena di tangan Tuhanlah ada kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi mulai belajar untuk membedakan yang mana yang dari Tuhan dan yang mana yang bukan. Bedanya yang kedua adalah metodenya, caranya. Anda lihat dalam hidup Daud sama Absalom beda sekali. Dalam hidup Daud, Tuhan, ya dalam hidup Absalom, dia pakai cara manipulatif. Dia main dengan intrik-intrik yang kotor. Terserah Tuhan berkenan apa tidak, pokok kalau sudah kita mau, kadang-kadang
Kita begitu menginginkan sesuatu, maka kita membuat pembenaran-pembenaran atas hal-hal yang kita inginkan. Yang kalau kita belum sekepingin itu, kita ngerti itu salah. Tapi setelah kita begitu menginginkan, langsung ayat-ayat semua kita puntir dan kita rubah semuanya untuk mendukung apa yang kita inginkan. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Itu yang dialami Absalom. Dia pakai cara manipulasi yang luar biasa, tanpa sadar. Walaupun secara jasmani dia menang, tapi tanpa sadar dia berhadapan dengan tangan Tuhan yang kuat. Dan siapa manusia yang bisa menang lawan Tuhan? Seketika drop habis. Tapi beda sama Daud. Daud sudah tahu dia dinubuati bakal jadi raja. Dan dia sudah diurapi oleh Samuel, dinubuatkan akan menjadi raja. Tapi suatu saat muncul kesempatan di depan mata. Saul yang lagi ngejar mau membunuh dia, lagi buang air di gua sendirian. Dan Daud di dalam gua itu bersama dengan orang-orangnya. Itu kesempatan emas untuk Daud bunuh Saul. Dan saya yakinkan saudara, kalau Daud bunuh Saul waktu itu, Daud lebih cepat jadi rajanya. Tapi sudah tahu gak? Daud ngomong gini, jangan sentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana untuk dia jadi raja. Tapi Daud tidak mau jadi raja dengan cara yang salah. Dia ngerti itu cara yang salah. Dan dia menolak mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Itu Daud. Jalannya memang lebih panjang. Untuk Daud menjadi raja. Karena ngikuti caranya Tuhan. Tapi Anda boleh baca di Alkitab. Untuk setiap harga ketaatan yang dia bayar sama Tuhan. Lebih lama dia jadi raja. Tapi sekalinya jadi raja, kerajaannya dikokohkan sampai selamanya. Bahkan beribu-ribu keturunan. Sampai hari ini kisah tentang Daud masih terus diceritakan. Namanya masih terus diharumkan dan dibesarkan. Kenapa? Karena itulah cara Tuhan bekerja. Jadi mulai hari ini, bukan jadi rajanya, bukan kayanya, bukan dapat mobilnya, bukan rumahnya. Mulai hari ini Tuhannya nomor satu, rencananya nomor satu, perkenanannya nomor satu, menyenangkan hatinya nomor satu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dan kalau Anda ngikutin cara Tuhan itu, dampaknya di hati adalah damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan ada dan bertahta di dalam hidup saudara. Dan Tuhan yang keempat, temponya, waktunya, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena Tuhan yang ngatur semuanya, timingnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, saya berdoa yang terjadi dalam hidup saudara sesuai dengan waktu Tuhan. Dan karena sesuai dengan waktu Tuhan, jadinya indah. Ngikuti Tuhan itu seperti itu. Ya, bahkan di waktu yang kadang-kadang gak sesuai dengan waktunya manusia. Ya, gereja kita nih saudaraku ya, pada waktu pandemi di Jogja malah membangun gedung gereja kita di kabupaten, di Kalasan. Loh, padahal semua ahli ekonomi ngomong, mesti ikat pinggang. Penghematan. Semua ilmu ekonomi wajar ngomongnya gitu. Di zaman COVID. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan ngomongnya jangan menghemat, panjangkan talinya. Ayo bangun. Cara Tuhan bekerja, waktu Tuhan bekerja itu kadang-kadang gak masuk akal. Di saat yang sama Jogja membangun, di saat yang sama gereja kita di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk, PIK juga membangun. Disuruh membangun gedung 9 lantai. Kayak gak masuk akal semuanya. Tapi ternyata ngikutin caranya Tuhan. Justru Tuhan membawa kemurahan demi kemurahan. Kemudahan demi kemudahan. Gedung yang sama yang sebelum COVID ditenderkan sekian rupiah. Gedung yang sama pada waktu COVID ditenderkan 50% diskonnya. Kalau 50% dari Rp1.000.000 diskon 500.000. Kalau 50% dari gedung 9 lantai itu berapa ratus miliar. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda bergerak di waktunya Tuhan,
Anda akan menikmati ketepatan ilahi demi ketepatan ilahi. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya berdoa ya untuk 2026 ini akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan akan bawa di dalam ketepatan ilahi yang luar biasa. Karena tahun ini orang ngomong katanya ini tahun yang kering. Ini tahun yang berat, ini tahun yang krisis. Tapi saya berdoa akan ada anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan akan beri hikmat kepada saudara. Tuhan akan beri instruksi dan rema kepada saudara. Dan ketika Anda mengerjakannya, terjadilah terobosan dalam hidup saudara. Di ekonomi yang lagi turun, di IHSG yang lagi kering ini, kan ini turun semuanya. Tapi yang saya lihat dalam alam roh adalah sejak dari awal tahun Tuhan sudah ngomong sama kita bahwa lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Lihat aku sedang membuat jalan di padang gurun. Jadi buat saudara yang sekarang kayak kepepet dan gak punya jalan, tangkap janji Tuhan ini. Saat tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan dalam hidup saudara. Saat semuanya tertutup, tangan Tuhan yang akan buka pintu di dalam hidup saudara. Amin. Dan ayat itu yang terakhir ngomong, aku akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Ingat ini saudaraku, justru akan ada orang-orang saat IHSG kering, saat ekonomi kering, semuanya lagi kering. Tapi akan ada orang-orang yang dapat rema dari Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan. Anda lakukan momen yang tepat seperti sekarang ini. Anda akan melihat sungai berkat, sungai kelimpahan, sungai anugerah membanjiri hidup saudara. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, justru timingnya dibuat tepat. Dan saya mau ngomong, waktu yang sangat tepat 2026 ini kita keberkatan, kita menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ini waktunya. Karena waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tadi sempat sebelum masuk sini ngobrol-ngobrol sama Pak Sony di kantor ya, sama istrinya juga ya. Besok mereka yang akan bersaksi sendiri, tetapi ini cuma preview sekilas saja. Justru di masa COVID Tuhan buat mujizat dalam hidup mereka. Justru di masa COVID yang selama ini mereka perjuangkan, belasan tahun mereka upayakan dan tidak berhasil, Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Di masa COVID Tuhan kasih tanah hampir 1000 meter sama mereka. Ya, dan justru di tahun 2026 ketika kondisi lagi kering semua, bisnis juga lagi berat semuanya. Tapi Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Tuhan kirimkan orang dari luar negeri datang hanya untuk ngasih berkat. Sehingga tanah yang kosong itu bisa terbangun bangunan yang megah. Sehingga tokonya bisa jalan di situ. Dan berkat Tuhan membanjiri kehidupannya. Lihat saudaraku, ini waktunya. Ada orang-orang yang dengar khotbah ini belum sadar. Tapi Anda harus sadar, ini waktunya Tuhan melakukan keajaiban di dalam hidup saudara. Ini tahun new wonder, ini tahun keajaiban baru. Tidak pernah seperti tahun ini saya dengar bahwa di tahun ini, sekarang ini sedang terjadi. Ada banyak sekali, bukan cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Sangat banyak jemaat yang dikasih tadi tanah mujizat, dikasih bangunan mujizat, dikasih mobil mujizat, dikasih motor mujizat, dikasih rumah mujizat. Dengan cara yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan kerjakan. Ini waktunya, ini timingnya. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Ini ya, yang kesaksian-kesaksian yang saya ngomong ini enggak saya khotbahkan di ibadah-ibadah sebelumnya. Artinya saya yakin ibadah ini ada timing yang tepat, ada orang-orang di tempat ini. Anda akan melihat new wonders terjadi di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan kalau Tuhan yang kerja, kerjanya ajaib. Permanen tuh, kemenangannya permanen. Ada orang dengan cara manusia cuma naik turun, sebentar, wah setelah itu habis. Tapi kalau saudara ngikutin caranya Tuhan, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Tapi seperti Daud, Anda akan dibawa oleh Tuhan, tetap naik dan tidak turun. Tuhan akan menyatakan saudara, from glory to glory, dari satu level ke level yang semakin besar. Siapa mengalami enlargement, terobosan, kemuliaan Tuhan dinyatakan semakin besar dalam hidup saudara. Apa rahasianya? Ayo kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Jadi tangan Tuhan yang sama bisa nyingkirin Saul,
Bisa ngangkat Daud. Nah sekarang Tuhan ngomong nih, ini rahasianya nih. Kenapa kok dia nyingkirin Saul? Kenapa kok dia ngangkat Daud? Siapa mau diangkat oleh Tuhan? Anda lihat nih, rahasianya nih, Tuhan ngomong nih. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Jadi arti berkenan di hatiku itu adalah ibaratnya kayak kita. Kita punya banyak kenalan, banyak orang. Tapi ada orang tertentu yang kita tuh kayak ngerasa srek. Kita ngerasa kayak cocok. Tuhan juga sama. Ketika Tuhan ngelihat dari semua orang ketemu satu. Ngelihat Daud, ini orang yang berkenan di hatiku. Yang ini, yang aku cari dari dulu. Ini. Karena hati Tuhan berkenan, Tuhan ngangkat Daud. Saya mau tanya sama saudara di sini, kalau ada yang bos, ada yang atasan. Kalau saudara mau mengangkat seseorang di posisi yang lebih, Anda cari yang hati saudara srek apa enggak srek? Pasti yang srek, yang berkenan di hatimu. Yang srek di hati Anda angkat. Yang di hati, ya ini loh. Tuhan juga sama. Dan doa saya hari ini ketika mata Tuhan menjelajah tempat ini. Tuhan akan menemukan hatinya srek sama saudara, berkenan sama saudara, berkenan sama saudara. Dan ketika Tuhan berkenan, peninggian datangnya dari Tuhan. Pertanyaannya, gimana caranya kita itu dapetin perkenanan Tuhan kayak gitu? Apakah Daud out of nowhere, Daud enggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba berkenan? Ayat yang tadi kita baca belum selesai tuh. Mari kita perhatikan. Bagian terakhir dari ayat itu. Kenapa kok Tuhan berkenan sama Daud? Lihat nih. Yang melakukan segala kehendakku. Jadi ternyata saudaraku, yang namanya perkenanan Tuhan datang dari hati yang mau melakukan segala kehendak Tuhan. Di saat sukar, di saat beda sama keinginan, beda sama pemikiran kita sendiri. Tapi kita pilih pikiran Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi, firman Tuhan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkenan. Hari ini saya mau ajak saudara semua yang ada di tempat ini untuk ambil komitmen lebih dari keinginanmu. Tapi keinginan Tuhan yang jadi. Engkau ngomong bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Firmanmu yang aku kerjakan di dalam hidupku. Anda komitmen taat nomor 1 sama Tuhan. Kalau Anda lakukan itu, melakukan segala kehendak Tuhan. Di situ ada perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan mendatangkan peninggian yang daripada Tuhan. Wow, ini amazing sekali. Saya ngerasain di tempat ini akan ada orang-orang yang ngalami apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Tuhan akan bawa saudara ngalami peninggian yang dari Tuhan ini. Ya, saya bersyukur untuk gereja kita ini dari waktu ke waktu. Perjalanan kita ini enggak jalan dengan pikiran manusia. Tapi jalan dengan perkenanan Tuhan, jalan dengan petunjuk dan pimpinan dari Tuhan. Dari sejak awal berdiri sampai hari ini. Saya mau cerita sedikit saudaraku ya, perjalanan profetik keluarga Allah. Dimulai di awal Desember 1988. Pak Obaja mulai dengan persekutuan kecil 7 orang di rumah. Ya, nggak ada gedung besar, nggak ada sound system yang bagus. Sangat sederhana sekali. Tapi ternyata permulaan yang kecil tidak menghentikan rencana Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara saudara sekarang merasa hidupmu kecil, gajimu kecil, keuanganmu kecil, keadaanmu gak ada artinya apa-apa. Tapi jangan meremehkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dan jangan memandang rendah Tuhan yang besar, yang bisa melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Amin. Dari persekutuan di rumah itu, tanggal 17 Januari 1989, Tuhan bawa jadi El Shaddai Presenter. Itu persekutuan doa El Shaddai namanya. Terus 10 September 1989 dari El Shaddai Presenter jadi GBI Keluarga Allah.
jadi gereja lokal. Dari gereja lokal 10 tahun 1989 sampai 1999 terus semakin bertumbuh, terus kemudian 1999 itu mulai penanaman gereja di berbagai kota di luar kota Solo. Termasuk salah satunya saya yang diutus 1999 untuk memulai gereja kita yang di Jogja. Saya masih ingat waktu itu kita mulai gereja kita ini di Babarsari sana. Seminggu sekali saya dari Solo ke Jogja, bolak-balik untuk mimpin kelompok sel di situ. Ya, itu 1999. Dari gereja lokal jadi gereja regional, dari gereja regional jadi gereja nasional, karena semakin banyak, semakin luas wilayahnya. Ya, dan ini saya mau umumkan sama saudara, baru saja kemarin hari Kamis, hari terakhir dari Unlimited Conference 2026, Tuhan bawa gereja kita maju lagi di dalam satu langkah profetik di mana gereja kita resmi menjadi sinode gereja keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, semuanya adalah hasil doa. Semuanya adalah hasil rema yang daripada Tuhan. Hasil doa puasa, semuanya Tuhan yang pimpin. Kita hanya mau yang Tuhan mau, kita tidak mau yang Tuhan tidak mau. Tapi jelas tentunya semakin nyata di tengah-tengah kita. Jadi sesaat lagi saya ingin ajak saudara untuk melihat ya peresmian sinode GKA kemarin. Karena Anda yang datang di UC, Anda langsung ada di lokasi dan bisa merasakan sukacitanya. Tapi kita nggak kepingin cuma kita sendiri, kita mau semua dari kita bisa turut bersukacita bersama. Dan nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur atas satu langkah enlargement yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Apakah Anda siap? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silahkan tim media menayangkan videonya. Pemain musik boleh maju ke depan. Worship leader, semua singer. Jadilah hidup kita hidup menjadi berkat. Berkat menjadi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, dan dari bangsa Nusantara. Setiap konferensi gereja pada hakikatnya bukan sekedar ruang untuk bertemu, melainkan ruang di mana Tuhan memperbaharui visi, menyatukan hati, mengutus kembali gereja untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Sinode Gereja Keluarga Allah menjadi platform untuk pelayanan misi, untuk pelipat gandaan pemuritan, sehingga terjadi kegerakan yang masif dan penanaman gereja yang luar biasa. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, hambamu tumpang tangan atas Pak Jo Bonita sejak saat ini dimeteraikan dengan metri ilahi, sungguh-sungguh menjadi ketua sinode Gereja Keluarga Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan, kami tapiskan Tuhan yang mulai berkarya luar biasa. Kita nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sinode Gereja Keluarga Allah diresmikan. Peresmian sinode itu bukan akhir, tapi itu adalah awal. Sebuah babak baru dimulai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi peresmian sinode itu bukan akhir, tapi sebuah awal. Awal Tuhan membawa kita masuk ke musim yang baru. Awal Tuhan membawa kita masuk ke babak yang baru. Dan saya berdoa Anda bisa menangkap bahwa apa yang Tuhan kerjakan di gereja kita, bersamaan Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Karena Alkitab ngomong urapan mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau Anda ditanam Tuhan jadi jemaat di keluarga Allah, nggak mungkin pisah-pisah.
Ini urapan akan mengalir. Tuhan juga sedang membawa Anda masuk ke musim yang baru, masuk ke babak yang baru, mengalami rencana Tuhan yang lebih besar lagi di dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama.